mengawali pidato singkat malam hari ini, saya awal dengan sebuah pantun. Dingin terasa udara Kolaka menusuk kalbu dalam kedinginan. Ingin saya mengucapkan kepada Bapak Ibu hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun sirih di buah lalap dimakan orang di waktu pagi. Jika salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Paling keras suaranya. Bapak Ibu yang terhormat, pemegang saham pengendali dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Ekonomi, ada Pak Wawan, Kasub Kabak Ekonomi Investasi. Kemudian bersama seluruh jajarannya ada Inspektorat, baru saja bergabung bersama kita, selamat malam. Kami menyapa dari satu persatu dari Kota Kendari. Kami ucapkan selamat datang Ibu Sekda, Ibu Haja Najwa Umar SMM, selamat datang. Sudah menyumbang satu lagu mewakili, mengingatkan saya waktu SMP dulu, kejayaan Desi Ratnasari yang dikenal paling cantik di TVRI waktu itu. Bersama Ibu Fauzia, selamat bergabung, Kepala Dinas BPKD bersama mantan pacarnya, Pak Nasrullah Dali. Saya sapa satu persatu yang mewakili dari Konawe Selatan, Bapak Sekda, termasuk PLH Bupati ini. Kalau tidak salah saya baca di media beberapa waktu lalu, karena Pilkada Konawe Selatan masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi atau belum diputus. Kemudian pimpinan DPR Konawe Selatan, Ibu Haja Asnawati, Sarjana Ekonomi. Ini belum tahu apakah sarjana ekonominya di Fakultas Haloleo atau di tempat lain. Bapak Salul, selaku Kepala Dinas yang sudah mengakar di Konawe Selatan dari zamannya Pak Imran, kemudian lanjut lagi PJ Bupati, lanjut lagi Pak Surunudin, sampai hari ini terus Kepala Dinas terus. Nanti akan naik-naik Pak. Dan selamat malam juga kami ucapkan kepada pimpinan Konawe Selatan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya pindah ke Bombana, di sini terregistrasi melalui MC. Ada Kadis PMD, Bapak Hasdin Rata SIP MSI, selamat datang dan selamat bergabung. Kemudian terkonfirmasi tadi ada Bapak Wakil Bupati, namun beliau masih istirahat, nanti fokus pada acara besok pagi. Kabak Perekonomian Bombana, Ibu Sumarni Sultan, SPI, selamat datang. Jilbab hijau di sebelah, didampingi sama Ibu Dirut. Kami menyapa, selamat datang juga Wakil Ketua DPRD Konawe Utara, Bapak Made Terabuana. Beliau ini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentunya juga kami menyapa dari Konawe, ini kami dapat informasikan bahwa Pak Sekda sedang menuju, hampir 10 menit ke depan bisa baru bergabung bersama kita di sini. Kemudian pejabat dari pemerintah daerah Kabupaten Kolaka yang diwakili oleh Asisten 2 Bapak Wardi, selamat datang dan selamat bergabung. Di sini juga ditemani oleh Bapak Dr. Haji Zulkarnain. Momentum ini juga saya akan memperkenalkan satu persatu para Dewan Pengawas, karena desain acara malam ini kita kemas dalam acara yang santai, namun kita akan mencoba untuk bagaimana bisa saling mengenal. Sudah 10 tahun kita berada dalam satu manajemen yang sama, tapi tidak saling mengenal antara satu sama yang lain. Oleh karena itu, di struktur organisasi perusahaan daerah ini adalah ada Dewan Pengawas. Maka di sebelah kanan ini ada para Dewan Pengawas. Saya persilakan, mohon berdiri Profesor Dr. Buyung Sarita. Ini Guru Besar Fakultas Ekonomi, pakar Guru Besar bidang keuangan, yang tadi tidak pakai kaos kaki.
Kemudian saya menyapa Guru Besar Bagian Pemasaran, Profesor Dr. Rahmat Majid. Bapak Ibu Pak Sekda Konawe Selatan, Pak Haji Rahmat Majid ini sudah hampir 1 tahun lockdown dirinya sendiri. Baru malam hari ini baru bisa meninggal rumahnya karena setelah pandemi hampir setahun. Jadi hampir 1 tahun mengurung dirinya karena untuk mengamankan. Nah, alhamdulillah masih bergabung bersama kita malam hari ini. Saya menyapa juga Bapak Dewan Pengawas Konawe Selatan, Bapak Dr. Yusuf Motundu. Nah, ini beliau dari Bombana sebelumnya, sekarang pindah di Konawe Selatan. Saya menyapa juga Bapak Rasak Yusuf, pendiri BPR. Bapak Satbar, nah ini Kasubag Biro Perekonomian sekaligus Dewan Pengawas 2 BPR. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para direksi yang hadir. Saya mulai dari Ibu Suryaningsi, Direktur Utama BPR Batramas Kota Kendari. Mohon berdiri yang sudah menyumbangkan 1 lagu. Bersama seluruh karyawannya. Kemudian dari Bombana, Ibu Yus dan Pak Made Swastika selaku Direktur Operasional. Mohon berdiri Pak Made. Ini mirip-mirip Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, tapi beda nasib. Selanjutnya saya menyapa Direktur Utama dari Konawe Utara, Bapak Nasrullah. Ini sahabat Bapak Presiden ini, satu timbangan yang sama. Selanjutnya saya menyapa Direktur Utama dari Kolaka Utara, Bapak Nas Sunardi. Dan saya perkenalkan Bapak Sahrir, Direktur Operasional di Kabupaten Konawe, dan saya sendiri sebagai Direktur Utama BPR Batramas di Konawe. Bapak Ibu, sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita semua untuk mari menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan berada di suasana yang baik, cuaca juga sangat baik untuk menyatukan ide dan gagasan di bawah dalam suasana yang sederhana namun berkualitas. Mohon izin, tadi saya lupa ada satu Direktur Operasional dari Konawe Selatan, mohon berdiri, Bapak Fatur Rahman Amin, Sarjana Komputer Magister Manajemen. Bapak Ibu, 10 tahun perjalanan BPR ini telah masuk dalam perjalanan yang sangat baik. Tadi sudah disapa oleh Bapak Profesor Buyung Sarita dan Prof. Dedi bahwa perjalanan BPR ini punya kemampuan yang berbeda, punya perjalanan yang berbeda. Karena 7 kapal yang berlabuh, 7 kapal yang meraungi lautan luas dengan driver yang sangat berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya malam hari ini kita untuk bersilaturahmi, saling mengenal, karena beberapa BPR sudah ada perusahaan daerah yang sudah diintervensi positif oleh pemerintah daerah. Kami mulai dari Kota Kendari, diintervensi oleh Bapak Gubernur untuk penyaluran TPP. Kemudian di Konawe, diintervensi oleh pemerintah daerah untuk penyaluran 1.700 rekening guru SMP dan SD dan TK yang masuk dalam lingkup dinas kabupaten. Kemudian di pemerintah Kolaka, penyaluran TPP untuk para ASN. Kemudian dengan beberapa kabupaten lain yang sedang mencoba untuk melakukan proses negosiasi. Oleh karena itu, sampai hari ini kita sudah 10 tahun ini Pak Sekda Konawe Selatan
Hari ini kita sudah laba, tahun lalu kita laba 6,3 miliar. Tahun 2019. Tahun ini BPR Batramas yang ada di 7 daratan ini, yaitu Kota Kendari, Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara, Konawe, Kolaka dan Kolaka Utara, itu sudah laba saat ini 11,3 miliar. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. 11,3 miliar ini diturunkan, yaitu BPR Kota Kendari labanya 3,2 miliar. Makasih Bu Neng. Kemudian Konawe Selatan dan Konawe itu bermain di angka 2,4 miliar. Kemudian Bombana 1 miliar. Kemudian Konawe Utara hampir 800 juta. Kemudian Kolaka Utara berkisar hampir 400 sampai 500 juta di tengah pandemi Covid ini. Oleh karena itu, tahun depan BPR ini menyusun rencana bisnis yang jauh lebih baik, karena memang tahun ini adalah tahun yang sedang menuju konsolidasi BPR sesuai dengan hasil perda yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi yang diusulkan melalui eksekutif, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yaitu tahun ini sedang on progress pengajuan izin prinsip, yaitu diajukan proposal kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi regulator BPR ini untuk mengkonsolidasikan atau melakukan peleburan 12 BPR, yaitu 7 BPR di daratan dan 5 BPR di kepulauan. Sehingga kalau kita hitung-hitung tahun depan, kalau memang memungkinkan terjadi proses konsolidasi ini, maka aset kita sudah mencapai di angka berapa Pak Made? Itu modal 179 miliar. Modal yang disetor oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terakumulasi 60 miliar. Jadi dari 60 miliar dari penyertaan modal yang selama ini, kemudian aset yang dikumpul hampir mencapai 290 miliar. Artinya bahwa ada hampir 150 miliar dana dari masyarakat yang dihimpun hasil karya daripada pegawai-pegawai BPR ini yang terus-menerus melakukan fungsi intermediasi, yaitu melakukan promosi yang baik kepada masyarakat luas untuk bisa berinteraksi dan melakukan tabungan dan deposito. Karena BPR ini bisa tumbuh dengan baik manakala dua, yaitu kreditnya naik dengan kualitas yang baik. Kredit yang maksimal itu didukung dengan sumber pendanaan. Sementara sumber pendanaan BPR ini memang kita masih dibanding bank umum di tengah produk-produk yang dibatasi oleh regulasi, karena Bank Indonesia itu tidak dan mempersulit untuk pembukaan melalui ATM, sehingga BPR ini memiliki persyaratan khusus jika baru memiliki sebuah penjaringan, khususnya produk-produk ATM. Oleh karena itu, momentum malam hari ini mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Sekda Kota Kendari diamanatkan oleh Bapak Wali Kota, semoga sudah bisa memikirkan keberadaan BPR Batramas di Kota Kendari. Apalagi datang dengan Ibu Kadis DPPKD. Sudah bisa hitung-hitung ini kalau Dinas DPPKD. Karena memang selama ini Bu, untuk Kota Kendari di periode-periode sebelumnya, karena tidak memiliki desa, sehingga modal yang ada di pemerintah, khususnya BPR Kota Kendari, hanya mengharapkan lurah dan sisanya adalah provinsi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di tahun ini bisa sudah diawali di APBD perubahan untuk dilakukan, karena penyertaan modal itu harus diawali dengan apa Pak Satbar? Perda, sementara itu harus dianggarkan sebelum pelaksanaan penyertaan modal. Kemudian Konawe Selatan, Pak Sekda, karena saya kurang lebih 10 tahun lewat di Wolasi ini, pada zamannya Pak Nur Alam, sampai hari ini Wolasi masih tumbuh hijau, namun pembangunan hari ini sudah semakin meningkat. Kami menyadari memang Pak Fatur peletakan kantor pusat
BPR Batramas di Konawe Selatan itu ada di Kota Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, yang kalau kita lihat dari sisi geografis Konawe Selatan, dari Landono mau Wilangata, Moramo Utara, Tinanggea ini berada di sudut paling terjauh. Kalau kita ibarat Kota Kendari itu ada di Baruga, sehingga akses masyarakat yang ada di Laonti, Moramo Utara, kemudian di Basala dan sekitarnya agak jauh dan lebih cenderung untuk melakukan transaksi perbankan di Kota Kendari. Tetapi saat itu, karena di 23 kecamatan di Konawe Selatan, 25 di kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, sentra ekonomi ada di Tinanggea, sehingga ada BNI di sana, ada BPD di sana, ada Bank Mandiri cabang juga di sana, sehingga di Andolo itu hanya kantor-kantor kas perpanjangan, itu pun ada Bank Sultra. Bank Sultra juga diminta buka cabang di Andolo oleh karena keberpihakan permintaan Bapak Bupati untuk membuka cabang di Andolo. Oleh karena itu, ke depan ini menjadi perhatian bagi Pak Salul selaku Dewan Pengawas untuk mensimulasikan sumber-sumber pendanaan apa yang bisa dikerjasamakan dengan BPR. Mohon maaf, ini saya di suasana santai ini sedikit bercerita karena ini sekaligus curhat Pak Sekda, Ibu Sekda dan pejabat-pejabat di pemerintah. BPR ini bisa tumbuh dan baik selain daripada support permodalan dari pemegang saham. Karena selama ini kita hanya disupport permodalan dari APBD provinsi totalnya 12 miliar, lalu 12 miliar itu dibagi-bagi, 1 miliar 1 BPR. 1 miliar 1 BPR itu jualan kredit 1 bulan itu sudah selesai. Di tengah harus kita memikirkan begitu banyak nasabah yang datang untuk melakukan transaksi pengajuan pinjaman. Oleh karena itu, selain daripada penyertaan modal, Ibu Kepala Dinas DPPKD Kota Kendari juga harus memikirkan ada hal yang sangat strategis, yaitu mempercayakan BPR untuk melakukan pembukaan rekening kepada pembayaran kas rekening daerah dan atau pembayaran honor-honor dan lain-lain, misalkan TPP, atau Ibu Neng bisa minta rekening sertifikasi guru. Cukup kebijakan itu saja, Bu Kadis, itu sudah bisa menyelamatkan BPR di luar daripada akses permodalan. Saya mengambil contoh ini karena perjalanan BPR di Konawe di masanya Bu Yuli, teman saya yang mampu mempengaruhi kebijakan kabupaten melalui Pak Sekda hari ini, Bapak Dr. Ferdinand. 1.700 guru yang ada di Pemda Konawe, itu total dana yang masuk itu 17,3 miliar. 17,3 miliar ini masuk ke rekening melalui giro BPD, lalu ditransfer ke rekening giro BPR Batramas yang ada di Bank Sultra. Kemudian masing-masing 1.700 membuka rekening dan ternyata setiap kali pencairan sertifikasi guru ada 4-5 miliar uang dari guru yang tidak ditarik. Saya ulangi, ada 4-5 miliar dana dari guru-guru ini yang tidak melakukan penarikan dananya. Karena latar belakang guru juga punya yang berbeda, ada yang sudah punya rekening 50 juta, 70 juta. Dari 1.700 ini, sehingga angka 5 miliar ini Pak Sekda Konawe Selatan sudah mampu menjadi dana segar untuk BPR melakukan penjualan kredit. Kalau kita nunggu dari aspek permodalan khususnya dari support APBD, saya kemarin di Konawe Selatan di masanya Pak Haji Imran dikasih 500 juta Pak. Tapi tidak apa-apa, yang penting keberadaan 500 juta itu kita diakui bahwa memang Pemda Konawe Selatan di tengah keterbatasan APBD, karena saat itu diminta juga oleh Bank Sultra dalam rangka kecukupan 1 triliun itu, sehingga struktur APBD sangat terbatas. 500 juta ini jangan dianggap 1 tahun, tetapi dalam masa 3 tahun, lalu kemudian dibayar sesuai dengan kemampuan. Jadi bayar 250.
Nah, ini sudah diperdakan dan mudah-mudahan ke depan ini bisa ditingkatkan dengan adanya penyaluran-penyaluran untuk di Konawe Selatan. Sehingga dengan demikian, satu contoh kasus ini, kita mencari dana 5 miliar itu, Pak Dr. Ahmad Majid selaku guru besar bagian pemasaran, memang agak-agak gampang-gampang susah. Karena memang di tengah persaingan dan kompetisi yang ketat dengan bank-bank umum, walaupun memang kita di aturan nasional, khususnya di LPS, memberikan keleluasaan untuk menaikkan suku bunga itu melampaui dari suku bunga bank. Jadi waktu lalu Pak Salul sempat memikirkan anggaran untuk penempatan dana rekening daerah yang bisa tumbuh ketika rekeningnya tingkat suku bunganya lebih tinggi. Karena BPR ini dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan 2-3% tingkat suku bunganya lebih tinggi daripada bank umum. Jadi kalau BPD Bank Sultra itu 5%, maka kita di atas 2%, berarti 7%. Nah, ini 2%-nya ini menjadi margin selisih keuntungan yang bisa menjadi penambahan daripada dana yang ada di pemerintah daerah. Ini menjadi bahan diskusi. Walaupun demikian, BPR ini dihantui oleh isu berkaitan dengan pelarangan penyertaan modal atau rekening kas desa, rekening pemerintah daerah yang di luar daripada Bank Sultra. Sehingga pada saat lalu di RUPS tahun lalu, kalau tidak salah Pak Salul, saya masih ingat sekali, beliau menanyakan bahwa kita juga banyak dari pemerintah kabupaten untuk melakukan pembukaan rekening kas daerah di BPR yang notabene BPR ini adalah milik pemerintah kabupaten dan provinsi, tetapi ada pelarangan. Maka oleh karena itu Kepala Inspektorat langsung menelpon perwakilan KPK dari Sulawesi Tenggara, kalau tidak salah Pak Untung ya waktu itu, mungkin Pak Sekda Konawe Selatan yang lebih paham. Dan dalam perspektif KPK menilai bahwa penyertaan atau pembukaan rekening melalui pemerintah daerah itu adalah pendekatan dividen. Jadi kalau dividennya itu masuk di kas daerah, maka itu dimungkinkan. Rupanya KPK ini belum terlalu mengetahui tentang keberadaan BPR Batramas, yaitu ada di 12 perusahaan daerah di Sulawesi Tenggara. Sehingga 2 bulan yang lalu saya ditelepon oleh Dirut BPD Pak Latif untuk meminta saya mewakili BPR bersama Bu Suryaningsih mempresentasikan keberadaan BPR ini melalui virtual kepada pimpinan KPK. Sehingga pada saat itu saya sempat mensimulasikan keberadaan BPR dan KPK banyak menanyakan itu sahamnya siapa saja, pemerintah provinsi berapa, kemudian labanya berapa. Jadi saya jawab sesuai dengan data real laporan keuangan, sehingga beliau menyampaikan ke depan nanti kita diskusi. Nah, kemarin atas masukan Pak Dr. Salul yang saya lihat di video, karena saya waktu lalu tidak sempat menghadiri acara di Bau-Bau, bahwa isu ini sepertinya harus diseriusi oleh dari bawah. Kemarin Pak Salul meminta forum, bagaimana kita memikirkan sebuah forum, entah itu KPK sedang melakukan forum kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, di situ baru kita masuk untuk mempresentasikan secara singkat keberadaan BPR. Lalu kemudian di forum resmi itu kita sangat jelas dan gamblang bahwa keberadaan BPR bisa menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah, karena di satu sisi kita adalah pemilik perusahaan, yaitu 11,3 miliar. Itu hal yang perlu kita pikirkan. Mudah-mudahan rapat umum pemegang saham besok, para wakil DPR Pak Made di Konawe Utara, lalu ada wakil ketua DPRD Konawe Selatan, itu juga kita harus memikirkan secara bersama, karena BPR ini hampir 80% fasilitas kreditnya untuk masyarakat kecil. Jadi
apalagi teman-teman Bapak Ibu yang dari perwakilan DPR, kita tidak bisa bantu dengan uang secara langsung untuk memelihara konsisten Bapak Ibu, tapi bantu dengan kebijakan. Jadi satu kebijakan kayak tadi sertifikasi guru, kemudian dana itu bisa disalurkan dalam bentuk kredit di masyarakat di Konawe Selatan. Bisa sampai di Landono mau bilang ngata, karena kreditnya Pak Fatur dari Konawe Selatan itu ada sudah 23 miliar saat ini. Kami di tengah ini saya menyapa Kepala Dinas PK. Ini sahabat saya yang pemilik 1.700 rekening guru. Ini bupatinya sertifikasi nih, Bapak Dr. Suryadi. Untuk itu di forum besok saya meminta Bapak Ibu di forum yang sederhana ini untuk bagaimana mencari solusi. Selama ini memang ada gap, Pak. Kita agak susah untuk masuk. Pertama, kurang dikenal keberadaan BPR ini. Kemudian intervensi positif ini belum terlalu dipikirkan di tengah kesibukannya para SKPD dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu kami berterima kasih sekali Pak Sekda sudah bisa bergabung bersama kita. Pada saat itu saya ingat sekali, ini sebenarnya calon Dewan Pengawas Konawe Selatan, ya. Tetapi Bapak Bupati memikirkan peran Pak Sekda ini agak sibuk. Lalu Pak Sekda bilang, Pak Bupati bilang, saat itu Pak Haji Surunudin, Pak Sekda, Bapak fokus urus, bantu saya untuk urus pembangunan Konawe Selatan. Serahkan ke Pak Sahlul untuk mengurus BPR. Sehingga Pak Sahlul didaulat untuk sebagai mewakili Pemda Konawe Selatan. Saat ini para Dewan Pengawas ini sudah merotasi, yang Pak Prof Dedi dulu dari Konawe pindah ke Bombana, Prof Buyung dan Prof Rahmat Majid tadi baru saja fit and proper test di OJK untuk melakukan perpanjangan di Dewan Pengawas di Kota Kendari. Pak Yusuf Motundu pindah di Rahat, Pak Rasak melanjutkan, ya, belum, Konawe Utara dan di daerah Kepulauan Buton. Untuk itu mudah-mudahan ide ini disetujui. Saya luruskan MC ya, bukan murni ide saya. Ini keputusan bersama seluruh teman-teman saya di direksi untuk bagaimana kita bisa mengumpul, memikirkan keberadaan BPR dengan baik, sehingga demikian kita bisa membantu mitra pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dapat melihat ucapan terima kasih kepada Mbak Sherly. Mbak Sherly ini adalah mitra strategis BPR, event organizer yang sudah mengawal kegiatan BPR sudah 3-4 kali. Dan momentum malam ini saya juga mensosialisasikan keberadaan Rafa Mandiri. Pak Sekda kalau ada kegiatan boleh kerjasama dengan Rafa Mandiri, Kadis Pariwisata Kolaka untuk menjual dinasti pariwisata boleh bekerja sama. Karena dijamin puas Pak Sekda. Walaupun Mbak Sherly bukan alat pemuas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin. Saya akhiri. Fastabikul khairat. Ada pepatah lagi, pantun lagi bahwa ikan lele ikan gabus lebih cepat lebih bagus dan tidak bertele-tele. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Pak Ahmad boleh bersama-sama kita dulu malam hari ini sebelum menutup acara dapat menyumbangkan lagu sebelum menutup acara malam hari ini. Silakan teman-teman dari Red Band. Dan malam hari ini juga tentunya saya tidak lupa ingin menyapa OJK Sulawesi Tenggara yang hadir malam hari ini atau yang mewakili ada Bapak Maulana. Kemudian juga selamat datang kepada Sekda Konawe yang sudah hadir, ada Bapak Dr. Ferdinand SPMH. Terima kasih untuk support dan juga doanya malam hari ini bisa bersama-sama kita. Dan tentunya malam hari ini juga sebelum kita menyaksikan, kita saksikan dulu ya. Ada Ketua Panitia kita, Bapak Ahmad SMM. Kami juga menginformasikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan ngeduren bersama.
satu lagu. Karena Pak Sekda tadi sudah lagu band-band tadi, jadi kita ikut-ikutan ini Pak Sekda.